Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para hadirin, para subscriber Eko Bambang semua, semoga di hari ini tanggal 6 Juli 2022, semoga Anda semua sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang ini saya akan membicarakan yang namanya hati. Hati atau kolbu. Kolbu yaitu sebagai cermin. Hati itu ibarat cermin. Cermin yang bagaimana? Cerminan perbuatan kita sehari-hari, bahwa di dalam hati itu ada yang namanya jelaga hitam. Apa itu arti jelaga hitam? Jelaga hitam adalah setiap kita berbuat dosa itu ada satu titik di dalam hati. Setiap berbuat dosa ada satu titik dalam hati. Berbuat dosa lagi akan ada satu titik di dalam hati. Dan besok seperti itu selanjutnya akan jelaga hitam itu akan semakin penuh di dalam hati. Jadi kalau hati itu kita tidak bersihkan, maka hidayah Allah ataupun rahmat Allah tidak akan turun kepada hati yang kotor. Allah cuma akan menurunkan hidayahnya, rahmatnya kepada manusia-manusia yang berhati bersih. Bagaimana cara membersihkannya? Pada para subscriberku semuanya, subscriber Eko Bambang, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Thailand atau di negara-negara lain, mungkin Malaysia atau Filipina atau Singapura. Dalam hal ini, orang mengatakan hati ibarat cermin. Kalau cermin itu bersih, maka kita bisa mengaca. Tapi kalau cermin itu kotor, perlu kita bersihkan dulu. Hati pun seperti itu. Jadi kalau di dalam hati itu kotor, banyak jelaga hitam yang setiap hari kita berbuat dosa, maka sekali perbuatan dosa itu satu titik ada di dalam hati. 2 kali berbuat dosa, maka akan 2 titik ada di dalam hati. 3 kali berbuat dosa, 3 titik di dalam hati. Nah, semakin lama kita berbuat dosa, maka hati kita penuh dengan jelaga hitam. Titik-titik hitam itu. Dalam hal ini saya akan menguraikan bahwa hati manusia itu ibarat cermin. Kalau cermin itu kita bersihkan sehari 5 kali, apa gak bersih? Apa mungkin masih ada kotoran? Tentu tidak ada, maka akan bersih.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Maka dengan hati yang bersih itu rahmat Allah akan turun, hidayah Allah itu akan turun. Dengan menjaga hati setiap hari, kita bertanya sama diri kita masing-masing, bahwa hari ini saya sudah berbuat dosa apa belum ya? Nah, itu introspeksi diri. Setiap kita sholat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati. Ya Allah, berdoa, bersihkanlah hati ini dari noda-noda, jelaga hitam, dan perbuatan dosa. Itu akan tercermin dalam perbuatan kita sehari-hari. Kalau kita bersih, hati kita baik, insya Allah perbuatan kita pun akan menjadi baik, tingkah laku kita pun akan menjadi baik. Di situ letaknya bahwa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan casing Anda, bukan pakaian Anda, bukan, tetapi hati Anda. Begitu takbir Allahu Akbar, kita merasa kecil, yang besar cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita singkirkan hal-hal kecil dunia. Kalau kita sudah takbir menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus konsentrasi, kita harus fokus penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berdoa, ya Allah, ya Rabb, jagalah hati ini, bersihkanlah hati ini dari prasangka bahwa manusia itu tidak bisa namanya berprasangka. Contoh, apa yang dilihat, apa yang dilakukan itu akan tercermin dari hati. Itulah cerminan hati, bahwa yang kalau dilakukan baik, maka itu cerminan hati. Tapi kalau yang dilakukan itu buruk, itu juga cerminan hati, tapi hati yang buruk, hati yang penuh noda dan dosa, penuh noda dan dosa. Sekali lagi, bahwa hati itu menyangkut rasa. Kata wong Jawa ora rasa. Wong salat ora nek rasane, gitu. Salat itu harus bisa merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita, bahwa Allah itu akan hadir dan kita bisa merasakannya. Itu yang dinamakan salat yang sebenar-benarnya salat. Kalau kita belum pernah merasakan nikmatnya salat, mungkin salat ritual saja. Jadi kalau kita belum bisa merasakan nikmatnya salat, nikmatnya ibadah, itu cuma ritual saja, menggugurkan kewajiban mungkin. Kan kewajiban salat itu 5 waktu. Johor, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau enggak subuh dulu dah, dimulai ya. Subuh, johor, asar, maghrib, isya. Di situ letaknya. Jadi dalam hal ini saya tidak berpanjang kalam. Di sini saya akan menegaskan bahwa
hati manusia itu sering berubah-ubah. Kadang dia ngomong begini, kadang dia ngomong begitu. Kepada satu orang pun dia bisa berubah-ubah. Setiap saat, setiap waktu manusia itu dapat berubah. Karena hati digerakkan oleh apa? Oleh hati. Hati ibarat cermin. Emang benar cermin. Tapi cermin yang bagaimana? Cermin yang bersih. Yang di dalamnya itu terpantul cahaya. Jadi kelihatan. Mempunyai hati bersih atau tidak itu kelihatan. Dari perbuatan dia. Dari tingkah laku dia. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna untuk orang lain. Itulah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik hati, mempunyai hati. Jadi pada subscriberku semuanya, teman-teman, sahabat karib, teman sekolah, teman di kantor, teman di pergaulan tetangga-tetangga saya, marilah ayo kita mengajak membersihkan hati kita masing-masing. Jadi kalau hati kita sudah bersih, itu hidayah Allah akan turun, rahmat Allah akan turun, rahmatan lil alamin. Itu rahmat Allah. Jadi kalau rahmat sudah turun, semuanya akan menjadi mudah. Kasih sayang Allah sudah turun, hati kita mudah bergetar. Begitu kita mendengar lafaz-lafaz Allah, kita mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh mungkin kiai-kiai atau hafizul Quran, kita akan bergetar hati ini. Jadi marilah, ayo kita tegakkan sholat 5 waktu, utamanya sholat subuh berjamaah. Sekali lagi, sholat subuh berjamaah. Itulah yang akan menuntun hidupmu menjadi tenang dan damai, nyaman. Itulah harapan semua manusia. Bahagia itu ada di sholat subuh berjamaah. Datang lebih dulu sebelum azan, insya Allah dengan izin Allah bahwa Anda sudah memperoleh hidayah. Itu tanda-tandanya. Tanda-tandanya Anda mendapat hidayah itu datang ke masjid sebelum azan subuh. Itulah tanda-tanda Anda mendapat hidayah. Bahwa mendapatkan hidayah ataupun rahmat itu tidak mudah. Harus berjuang, bekerja keras, berjuang melawan rasa malas. Itu yang paling berat. Tapi kalau kita biasakan setiap malam, setiap subuh, kita biasakan berangkat ke masjid, itu akan terbiasa, akan ringan. Jadi ada sangkut pautnya dengan ikhlas. Kalau sudah bicara mengenai hati, itu akan ada sangkut pautnya dengan ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Satu, dengan niat, inna a'malu binniyat, bismillahirrahmanirrahim, inna
a'malu binniyat. Segala sesuatu itu harus dengan niat. Apa yang Anda lakukan kalau tidak diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapat apa-apa. Tapi begitu Anda niatkan lillahi ta'ala, semua yang Anda lakukan 24 jam itu akan bernilai ibadah. Itulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua, pada teman-temanku semua, teman-teman ngaji, teman-teman sekolah, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu ridho Allah yang kita cari. Kalau Allah sudah ridho, itu semua akan diberikan. Kita tidak pernah menyadari bahwa kita itu sudah diberikan satu waktu. Waktu itu sama, semua manusia itu diberikan waktu 24 jam. Tinggal kitanya bisa memanage tidak waktu 24 jam itu buat ibadah 5 waktu, mungkin 25 menit. Kalau satu ibadah sholat itu 5 menit, jadi kali 5 berarti 25 menit. Masih ada sisa kurang lebih waktu itu berapa ya? Yang jelas begini, Anda bekerja kalau diniatkan karena Allah, itu bernilai ibadah. Anda bermain-main, mengajak anak, istri, keluarga Anda jalan-jalan, diniatkan ibadah, itu akan bernilai ibadah. Anda tidur pun kalau diniatkan lillahi ta'ala akan bernilai ibadah. Tidak hanya di bulan puasa saja, tapi di bulan-bulan lain pun bernilai ibadah. Kalau Anda niatkan lillahi ta'ala. Kembali lagi ke ridho Allah tadi, bahwa dengan mendapatkan ridho Allah, maka Anda akan bahagia setiap hari. Anda akan happy. Harta itu tidak berpengaruh terhadap kebahagiaan Anda. Anda dengan sendirinya otomatis kebahagiaan itu turun. Turunnya dari mana? Saat Anda sholat subuh, itu malaikat menyaksikan Anda. Malaikat itu melihat kalian sholat, oh ini makhlukku lagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pentingnya ridho Allah terhadap diri kita masing-masing. Umat Islam seluruh Indonesia, seluruh dunia, itu yang dicari pasti ridho Allah, tidak ada lain. Jadi pertama niat, bulatkan tekad, bulatkan niat. Jadi niatkan semua perbuatan kalian itu, perbuatan subscriberku semua, tindakanmu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan ridho Allah kita akan memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan hakiki, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi tanamlah dunia, insya Allah akhirat akan ikut. Jadi menanam dunia itu artinya menanam akhirat itu
dunia tidak akan ikut. Tapi menanam akhirat, dunia pasti ikut. Nanam padi, rumput ikut. Tapi jangan sekali nanam rumput, tidak akan ikut sampai kapanpun namanya padi. Itulah filosofi Jawa yang cukup terkenal. Nanam padi, rumput ikut. Nandur pari, suket melu. Kata